menurut perencanaan itu disediakan lahan 3.507 hektar gitu. Lahannya untuk untuk industrialisasi, diantaranya itu pabrik sepatu. Daerah situ. Jadi yang di dekat jalan raya itu Iya, pabrik sepatu ya? itu. Halo guys, jangan lupa ke subrek ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Donianto TV. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau ini adalah teman lama saya dan juga kita sudah beberapa tahun tidak ketemu. Tapi hari ini kita dipertemukan dan juga ya ini merupakan salah satu aktivis yang kemudian selalu banyak menganalisa perkembangan baik itu sosial, politik dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita sambut, ini dia Mas Iwan. Selamat siang Mas Iwan. Siang. Ya. Oke, gimana kabarnya nih Mas Iwan? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Ini soal pandemi gimana Mas Iwan di sini? Ya pandemi ya sedikit banyaknya tetap ada pengaruhnya, tapi kita tetap harus terus berjalan. Harus berjalan dan juga harus sehat ya, Harus paling sehat. penting ya. Harus sehat. Oke Mas Iwan, ini kan saya melihat bahwa di postingan Mas Iwan juga banyak sekali mengkritisi terkait dengan entah itu kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Tapi kita ingin coba untuk spesifik lebih kepada Indramayu terhadap pertanian dan juga industrialisasi Mas Iwan. Ini apakah Indramayu itu lebih konsen saja ke pertanian, apa kemudian juga konsen juga terhadap industri nih Mas Iwan, gimana? Ya jika kita mengacu pada perekonomian Indramayu nih, jika kita terlalu fokus pada pertanian, Ya. lama-kelamaan kita susah untuk berkembang. Susah untuk berkembang. Iya, kita lihat di tahun 2015 sampai 2018 rata-rata pertumbuhan ekonomi Indramayu ini terendah di Jawa Barat, hanya di angka 1,23. Pertumbuhan Pertumbuhan ekonominya. ekonominya terendah di Jawa Barat. Nah, tahun sekarang ada pandemi 2020 kita minus 1,58. Berarti ada penurunan drastis. Ada ya? penurunan drastis. Nah, jika hal tersebut tidak segera diatasi, sangat berbahaya. Sangat berbahaya bagi perekonomian Indramayu. Apalagi kan kita lihat daerah sekitar ini sudah punya industri semua. Cirebon sudah ada, di Cirebon ada industri, di Panganan ada, di Majalengka udah banyak, ya di kawasan Kasukandel itu udah industri semua. Nah, di Indramayu ini sudah dikatakan tertinggal. Iya. Kita harus kejar cepatlah industri ini. Soal industri ya. Harus cepat kejar. Harus cepat. Tapi kadang begini Mas, di Indramayu sendiri karena memang ini dinobatkan sebagai lumbung pangan atau padi terbesar di Indonesia, bahkan ya jelas ini menjadi sebuah kebanggaan ya. Tapi di sisi lain juga selain dinobatkan sebagai lumbung padi terbesar di Indonesia, di sisi lain juga banyak pengangguran yang masih menganggur sampai hari ini. Nah ini apa kemudian solusinya adalah Indramayu ini harus gencar dalam pembangunan industrialisasi ataukah seperti apa? Jika mengacu pada pengangguran, emang kita di Indramayu ini selalu meningkat nih dalam beberapa tahun terakhir. Di tahun 2019 kita angka pengangguran di angka 8,28%. Nah, adanya pandemi ini kita naik pengangguran. Oh naik lagi? Naik di angka 9,21% tahun 2020 nih. Nah, ini apa? Kalau kita hanya mengandalkan pertanian, tenaga yang terserap di pertanian ini tidak terlalu banyak. Nah, untuk itu apa? Diperlukan industri di sini. Berarti Industri yang padat karya, industri yang menyerap banyak kerja. Berarti perlu adanya industri juga ya. Industri. Karena memang kita melihat juga bahwa daerah-daerah lain ini sudah banyak industri yang kemudian berkembang di daerahnya ya. Sedangkan di Indramayu masih sangat minim sekali terkait dengan persoalan industri. Nah ini juga Mas, saya juga kemarin sebetulnya sudah agak lama ya melihat sambutan dari PLT Bupati yang kemarin itu bahwa di Indramayu itu ada wacana ingin adanya industrialisasi yang kemudian besar-besaran di Kabupaten Indramayu, di antaranya di wilayah Losarang, kemudian juga Trisi dan bahkan di Kerangkeng nih. Termasuk wilayahnya Mas Iwan sendiri di Kerangkeng termasuk zona untuk industrialisasi. Dan kemarin ketika saya melihat juga di jalan raya ya, ketika saya ingin ke Cirebon itu saya selalu melihat di Kerangkeng itu di jalan ada proyek yang kemudian saya melihat cukup luas sekali. Nah ini apa nih Mas, kira-kira ada
proyek apa nih, industrialisasi apa nih sebagai pribumi Iya. dari Kerangkeng Untuk sendiri? Wilayah Kerangkeng sendiri itu menurut perencanaan itu disediakan lahan 3.507 hektar gitu. Lahannya Untuk untuk industrialisasi. industrialisasi diantaranya itu pabrik sepatu. Oh, daerah situ. jadi yang di dekat jalan raya itu Iya, pabrik sepatu ya? itu daerah Kerangkeng. Siap. Kadang kan kita juga masih bertanya-tanya ketika kita mau ke Cirebon melihat banyaknya proyek di situ, ini sebetulnya mau dibangun apa gitu. Makanya saya tanya Iya, kepada iya, iya. pribuminya nih. Nah, nah. Ya ini gimana tanggapannya terkait dengan adanya industrialisasi di situ? Ya cukup bagus karena secara langsung kan akan mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar. Siap. Secara otomatis nanti tenaga kerja terserap, Oke. itu juga pedagang yang punya kontrakan apa kan otomatis akan banyak dari situ, akan tumbuh ekonomi di situ, perekonomian kita di situ. Tentu akan meningkatkan ekonomi Meningkatkan. masyarakat Kita sekitar. tidak langsung akan Secara meningkatkan. tidak langsung ya. Akan meningkat. Nah ini saya juga penasaran ya, menurut analisa Mas Iwan sendiri seperti apa nih? Karena kan di Indramayu banyak sekali kecamatan-kecamatan yang ada ya. Tapi kenapa kemudian investornya dari mana Mas? Dari Bandung. Oh dari Bandung. Tidak Oke salah. siap, dari Bandung ya. Ini kenapa kemudian investor dari Bandung ini memilih wilayah Kerangkeng ini sebagai tempat atau lokasi untuk industrialisasi sepatu ya, pabrik sepatu. Itu kenapa kira-kira analisa Mas Iwan? Analisanya pertama dari segi transportasi, Ya. transportasi itu dekat untuk ke arah Cirebon dekat, Oke. untuk ke Subang juga pelabuhan dekat, karena ini kan industrinya skala ekspor. Oh skala ekspor ini. Ekspor ini Luar industri biasa skala ini. ekspor, jadi dari transportasi juga kan lebih terjangkau mudah. Siap. Tambah lagi tenaga kerja di sini kan masih banyak tenaga kerja yang membutuhkan lapangan kerja. Ya. Otomatis mencari pekerja itu mudah. Mencari pekerja itu Mencari mudah ya. pekerja itu mudah. Ya dengan adanya industrialisasi di Iya. Kecamatan Kerangkeng Iya. ya. Nah ini tapi yang menjadi persoalan adalah ketika nanti industri pabrik sepatu ini sudah jadi ya Mas ya. Ini nanti kan pasti butuh adanya karyawan. Butuh karyawan. Ini kira-kira karyawannya sampai berapa nih kapasitasnya? Ya secara otomatis ya karena ini pabrik besar otomatis akan banyak ribuan mungkin Ribuan yang ya? akan terserap. Berarti karyawannya kemungkinan ribuan ya? Ribuan. Nah ini untuk para pekerjanya sendiri, apakah kemudian menurut analisa Mas Iwan ini didominasi oleh lokal ataukah memang ini secara keseluruhan semua bisa masuk untuk diindustrialisasi yang ada di Kerangkeng? Ini karena saya melihat juga ya ribuan juga nih jumlah pekerjanya. Iya ya, yang pasti ya kami sebagai warga lokal ya lebih memilih sebaiknya sih perusahaan itu lebih melihat Iya. potensi lokal ini. Karena potensi lokal sendiri juga tidak kalah dengan yang dari luar, daerah luar. Ya, Jadi berarti sebaiknya lah lebih mengutamakan dari yang lokal dulu. dari yang lokal ya. Dari yang lokal dulu. Karena angka pengangguran di Indramayu juga masih cukup banyak ya, masih tinggi sehingga 9,21%. Sehingga saya rasa harapannya mudah-mudahan bisa Pemkab dan swasta juga mendominasikan anak-anak lokal ya Iya. yang dari Kabupaten Benar Indramayu. sekali, benar. Oke, baik. Nah, ini kira-kira untuk pabrik sepatu sendiri karena sekarang kan masih jauh nih mungkin ya. Masih kita melihat masih fondasi ya. Fondasi. Tapi luas sekali. Ini kira-kira targetnya sampai kapan nih, Mas? Tahu tidak nih sebagai masyarakat sekitar? Ya untuk target untuk perkiraan sekitar 2 tahun sampai 3 tahun ke depan. 2 tahun sampai 3 3 tahun ke depan. itu. Targetnya ya. Targetnya itu. Jadi agak lama juga ya. Agak lama ya. Agak lama ya. Nah, ini nanti kalau kemudian pabrik ini berkembang sudah menjadi pabrik sepatu ya, apakah kemudian ini benar-benar mengurangi angka kemiskinan atau angka pengangguran yang ada di Kabupaten Indramayu, Mas? Ya secara tidak langsung pasti akan mengurangi karena di situ kan sangat menyerap ya tenaga kerja, terus juga perekonomian pasti akan naik, pasti akan tumbuh di situ. Pedagang-pedagang, ya kosan-kosan, namanya industri kan pasti kebutuhannya banyak Iya. di situ. Pasti tentu Ya. akan meningkatkan ya. Meningkatkan Ekonomi, terus kemudian juga angka pengangguran pasti akan terserap. akan terserap. Akan Ya? terserap. Oke, baik. Ini luar biasa ya karena di Kerangkeng ini menjadi lokasi tempat pabrik sepatu. Ya, dengar-dengar terbesar seapa nih, Mas? Indramayu. Se-Indramayu ya. Terbesar se-Indramayu, luar biasa dengan kapasitas ribuan
pekerja yang nanti akan dipekerjakan di pabrik tersebut. Tapi yang mudah-mudahan cepat selesai Mas ya. Iya. Tapi saya melihat juga terkait dengan industrialisasi itu bukan hanya saja di Kerangkeng Mas. Benar. Ada beberapa lokasi juga yang kemudian wacananya akan dibuat industri-industri. Ini apakah di Indramayu sendiri butuh banyak industri untuk diterapkan nih Mas? Ya tentu. Seperti apa? Tentu karena Indramayu kan wilayahnya luas ya, cukup banyak. Jadi Iya. perlu industri juga kan, ada di wilayah timur, ada wilayah tengah, dan Siap. wilayah barat. Wilayah timur kan mungkin ada di Kerangkeng udah ada, Siap. tengahnya ada di sekitar Balongan, di Nyuat juga di situ ada peluasan juga wilayah untuk industri petrokemikal di situ, Pertamina. Pertamina ya. Untuk wilayah baratnya mungkin ada di si Losarang, Trisi di situ, yang industrinya Di Losarang Trisi juga termasuk ya. termasuk industri di situ. Oke. Berarti memang Indramayu ini sedang banyak juga ya proyek-proyek yang kemudian dialokasikan untuk industri ya. Industri. Saya rasa memang juga sangat penting sekali, selain pertanian, Indramayu juga harus bergerak di bidang industri ya. Harus. Karena memang industri juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar ya. Nah, Nah, tapi yang menjadi persoalan adalah apakah kemudian ideal di Indramayu diterapkan industri? Karena tidak semua wilayah atau kabupaten kota itu ideal untuk diterapkan misalkan industri. Kadang-kadang juga ada yang tidak produktif Mas nih. nah. Gimana nih tanggapannya? Ya, awal-awal mungkin kita perlu adaptasi ya. Siap. Dari sebelumnya wilayah pertanian ke industri mungkin perlu adaptasi. Siap. Tapi kita lihat dari daerah sekitar juga yang dulunya juga pertanian, seperti Subang, seperti Karawang dulu kan pertanian. Sekarang bisa kok menerapkan industri itu. Oh, Bisa. Sekarang bisa ya? Bisa. Di wilayah Subang apa ya? Subang, Karawang dulunya juga pertanian, Siap. sama. Sekarang bisa, industrinya bisa berkembang. Ya. Berarti artinya industri ini juga bisa meningkatkan dan juga tidak kemudian menutup pertanian juga ya Mas ya? Iya. Artinya di sisi lain Indramayu konsen terhadap pertanian, di sisi lain juga konsen juga terhadap industri. Itu mungkin bisa dikombinasikan Mas? Bisa. Bisa sekali ya? Bisa sekali, seperti daerah lain kayak Subang, Karawang juga sama. Siap. Industri jalan tapi tidak mengesampingkan pertanian. Pertanian tetap diurus, industri Siap. juga diurus seperti itu. Oke. Nah ini untuk pertanian sendiri Mas. Nah Indramayu ini kan merupakan lumbung padi terbesar di Indonesia ya. Benar sekali. Skala nasional bahkan kemarin dikunjung oleh Pak Jokowi. Tetapi yang menjadi persoalan adalah masih banyaknya pengangguran yang ada di Kabupaten Indramayu ya, khususnya dalam sektor pertanian ya Mas ya. Nah kira-kira apa sih yang kemudian harus dilakukan oleh ya petani-petani Indramayu agar mereka ini bukan hanya saja konsen terhadap pertaniannya tapi bisa mengembangkan di bidang lain lah, artinya ada kreativitas yang harus mungkin dilakukan oleh petani lah. Gimana? Ya, dari pertanian sendiri kan kita lihat itu minim untuk penyerapan tenaga kerja. Siap. Karena satu petak itu kan mungkin hanya menyerap beberapa orang aja kan, Iya. tidak banyak. Jadi ya kita juga perlu meningkatkan lagi ya pertanian ini. Dengan apa caranya? Dengan cara ya kita harus mengkombinasikan pertanian. Misalkan sedangkan musim air kita tanam padi, air susah bisa sayuran, bisa buah-buahan. Jadi tidak hanya konsen pada Tidak. satu itu ya. Konsen pada satu macam aja, Iya. tanaman aja begitu. Berarti harus ada Ada namanya konsen terhadap penanganan Iya juga ya. Iya, karena kan kita di dalam sendiri kan air nih. Kadang kalau lagi air banyak, kebanyakan air. Kalau lagi susah sama keringan susah air. Oke. Berarti ya intinya harus ada kreasi lagi lah. Harus ada. Jangan sampai monoton seperti itu Iya, saja ya. jadi harus lahan tuh harus dimanfaatkan sepanjang tahun. Oke, siap. Untuk pertanian ya Mas ya. Itu. Untuk pertanian. Oke, baik. Tapi kita melihat bahwa memang Indramayu ini secara apa namanya kita melihat pengangguran juga masih banyak ya. Nah, karena memang saya melihat juga bahwa Indramayu ini secara luas wilayah cukup luas sekali Mas. Sangat luas. Sangat luas sekali Sangat bahkan di wilayah Jawa Barat ya. Iya. Bahkan saya melihat kabupaten-kabupaten yang lain di Jawa Barat itu jumlah kecamatan paling 9 sampai 10, paling banyak 15 kecamatan. Iya. Satu daerah kabupaten atau kota. Sedangkan di Indramayu itu bisa mencapai bukan bisa lagi sudah 31 kecamatan. Nah, ini apakah kemudian efektif untuk kabupaten kota yang kemudian punya kecamatan sampai 31 kecamatan, Mas? Ini memang secara kelola memang rumit kalau terlalu banyak. Siap. Gitu. Seperti kan perizinan juga kan wilayah yang jauh dari Iya. ibu kota kabupaten kan otomatis jarak untuk Jaraknya. mengurus perizinan itu susah, sulit. Ya sebaiknya pemerintah juga harus menjembatani itu, yaitu dengan apa, misalkan ada pos-pos di tiap wilayah barat, wilayah Siap. timur itu ada pos untuk perizinan seperti itu. Oh,
solusinya seperti itu Seperti ya. itu. Tapi kan kemarin juga sempat ramai dibicarakan terkait dengan wacana dengan pemekaran yang ada di Kabupaten Indramayu. Entah itu ada Indramayu Barat atau Indramayu Timur atau kabupaten atau kota lah. Nah ini kira-kira bagaimana Mas menyikapi terkait dengan isu pemekaran yang ada di Kabupaten Indramayu? Apakah memang itu efektif untuk diterapkan? Apakah ideal juga untuk Indramayu untuk menjadi pemekaran di Indramayu? Ya perlu kajian juga ya untuk pemekaran itu, karena kan pemekaran juga kita mengeluarkan biaya itu tidak sedikit dalam pemekaran. Yang pemekaran kita membentuk pemerintahan lagi. Siap. Otomatis satu kabupaten dibuat dua, otomatis kita harus melihat juga potensinya nih. Kabupaten yang jadi pemekaran ini apa saja nanti ke depannya, harus jelas. Jangka panjang kita harus melihatnya. Kalau pemekaran kita jangan hanya jangka pendek, bukan pemekaran bisa dengan tumbuh, cuma kan harus melihat jangka panjangnya. Yang kebanyakan Seperti apa harus ada gitu kajian-kajiannya. Jadi tidak sembarangan kalau pemekaran seperti itu. Sembarangan ya. Tidak sembarangan. Tapi juga banyak yang menganalisa karena kita terlalu kegemukan ya terkait dengan lokasi daerah, lebih efektif atau idealnya Indramayu itu memang harus segera dilakukan pemekaran. Karena memang kalau kita pemekaran itu kan kita daerahnya tidak terlalu gemuk ya, Benar. sehingga kemudian tata kelola juga tidak terlalu menyulitkan bagi daerah-daerah yang lain. Ini gimana Mas? Apakah kemudian memang harus Indramayu ini dilakukan pemekaran secara spesifiknya? Ya secara idealnya memang harus wilayah itu jangan terlalu luas seperti Indramayu. Sekarang kan terlalu luas sudah Terlalu dikatakan luas, ya. sampai 31 kecamatan. Dari ujung sampai ujung aja itu Indramayu bisa 2 jam lebih. Iya. Bahkan kalau orang yang Iya. misalkan dari Jakarta atau dari Jawa Tengah, yang paling lama itu di Indramayu. Indramayu lagi di Indramayu, Masih di Indramayu lagi. Nah, Saking luasnya daerah saking luasnya Indramayu. Indramayu. Jadi emang idealnya kita kan sebuah daerah itu tidak terlalu banyak Siap. cakupannya. Kalau ini kan Indramayu sangat luas, otomatis ngelola juga kita kan tidak tercapai semua nih. Iya. Terlalu luas daerah, Terlalu luas, otomatis ya. kan ya begitulah. Berarti artinya idealnya memang Indramayu juga kalau memungkinkan untuk pemekaran maka ya bisa dilakukan pemekaran ya. Pemekaran tapi dengan kajian Dengan jangka kajian. panjang mesti. Ya, harus ada catatan tertentu ya, tidak hanya melakukan pemekaran saja. Pemekaran. Oke, siap. Ini kita Mas sudah bahas banyak nih mengenai Indramayu. Tapi saya ingin kembali lagi ke industri yang ada di Kerangkeng, Mas. Iya. Karena ini menarik sekali. Karena industri-industri yang lainnya itu masih belum direalisasikan. Nah, saya melihat secara nyata di Kerangkeng ini sudah mulai direalisasikan karena sudah terlihat proyeknya. Iya benar. Pak. Ya, sudah terlihat proyeknya. Nah, ini apakah kemudian nanti ya ketika industrialisasi ini diterapkan, apakah memang ini menguntungkan untuk daerah Kabupaten Indramayu sendiri ya, khususnya untuk PAD lah, pendapatan asli daerah. Apakah seperti apa nih Mas? Ya kalau industri tersebut dikelola dengan baik, dengan cara yang tepat, ya secara tidak langsung pasti akan meningkatkan. Otomatis kan produk itu akan terus berjalan, bergerak. Ya pekerja juga terserap, ekonomi masyarakat tumbuh, secara otomatis kan pendapatan daerah juga akan naik, secara tidak langsung akan naik. Tapi jika industri tersebut dikelola dengan tidak baik juga secara tidak langsung juga jadi bumerang, bahaya itu. Bahaya juga ya. Bahaya juga di situ. Oke, berarti memang sangat perlu sekali ya, Sangat perlu juga sekali. meningkatkan PAD dari kabupatennya. Nah, untuk setahu Mas Iwan sendiri, untuk industrialisasi ini, apakah memang nanti benar-benar dialokasikan misalkan nih untuk para pekerjanya minimal untuk orang Kerangkengnya sendiri ataukah seperti apa nih? Kalau untuk pekerja sendiri itu masih belum, karena ini kan pembangunan juga kan masih baru fondasi tahap awal. Jadi untuk pembicaraan di situ masih belum ada. Masih jauh mungkin. Masih jauh mungkin. Masih jauh. Oke. Tapi kita menarik ya karena yang menjadi lokasi adalah daerah Kerangkeng dekat jalan raya dan itu cukup strategis juga sebetulnya ya. Nah, ini untuk produknya sampai ekspor. Ekspor sampai ke luar negeri. Luar biasa. Ini informasi-informasinya saya dapat dari Mas Iwan ya, karena saya juga kemarin penasaran juga ketika lewat ke Kerangkeng ini sebetulnya proyek apa. Tapi ketika saya tanya sama orang Kerangkengnya, akhirnya tahu bahwa di situ akan dibuat industri atau pabrik, yaitu pabrik sepatu ya Mas ya. Sepatu, benar. Nah, tapi kita ingin coba untuk agak ke kota nih Mas ya. Iya. Di kota itu kan ada industri juga ya, termasuk mall. Ada. Mall Indramayu ya. Hari ini sudah jadi mungkin sudah 80% bahkan Iya, sampai 90%. Tapi hari ini masih mangkrak. Ini gimana nih Mas?
menyikapi hal tersebut? Ya mungkin dari segi pengelolaannya masih belum profesional mungkin di situ. Siap. Lihat kita juga pernah dari situ juga mangkraknya kenapa ya tidak terurus lah. Tidak terurus ya. Bangun dari segi bangunan sudah hampir jadi, tapi proyek itu tidak dilanjutkan. Padahal sudah timingnya saja. Sudah timingnya udah tepat, Sudah sebenarnya tepat udah ya. tinggal eksekusi aja, tinggal peresmian. Mungkin beberapa bulan yang akan datang sebenarnya kan harusnya peresmian. Iya. Maka- Harusnya peresmian ya. Harusnya peresmian. Saya juga melihat bahwa Mall Indramayu itu pada saat itu, pada masa jabatannya Pak Supendi ya pada saat itu. Itu rencananya akhir tahun 2020 itu sudah jadi. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang belum belum jadi juga ini. Ini yang menjadi kendala, apakah karena memang investornya berganti-ganti atau gimana nih Mas menurut pandangan Mas Iwan dengan Ya. proyek yang mangkrak seperti ini? Ya termasuknya pengelolaannya di situ. Pengelolaannya ya. Pengelolaannya kalau mangkrak proyek, pengelolaannya baik itu pengelolaan dari pihak mall maupun dari pihak proyek. Siap. Tapi padahal di sisi lain untuk Mall Indramayu sendiri terkait dengan perekrutan pekerjaan itu sudah dilakukan sejak tahun kemarin Benar, bahkan. benar. Ini yang menjadi problem juga. Iya. Mallnya belum jadi tapi pekerjaannya sudah mulai direkrut. Tapi hari ini kita melihat bahwa mallnya saja belum jadi. Belum, Mas. belum. Ini apa harapannya untuk ya ke depan nih untuk Mall Indramayu agar harapannya mudah-mudahan bisa cepat beroperasi nih, Mas, gimana? Ya secepatnya lah kalau bisa ya segera diselesaikan dulu pembangunan mall itu ya agar perekonomian juga cepat pulih. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan masyarakat juga perlu pendapatan tambahan ya. Dengan adanya mall juga kan kita di situ kan banyak ada tenan-tenan juga kan otomatis akan tumbuh perekonomian. Tunggu ya, kan nanti juga ketika ada Iya. mall di situ pasti ada banyak pedagang-pedagang yang Pedagang. menguntungkan kontrakan, kosan dan sebagainya ya. Banyak. Sama halnya dengan industri. Oke Mas Iwan, terima kasih ya. Kita sudah bicara banyak mengenai bagaimana Indramayu dan juga industrialisasinya. Karena sebetulnya saya juga ingin tahu terkait dengan industri di Kerangkeng ini. Tapi mungkin nanti lebih jauhnya karena masih tahap awal ya. Mungkin nanti kita bisa berbincang kembali pada kesempatan dan waktu. Oke Mas Iwan, ini kira-kira apa harapannya nih untuk Indramayu dan juga adanya industrialisasi di Kabupaten Indramayu? Ya harapan saya sih ya untuk Indramayu sendiri kalau ada industri ini tolong dikelola dengan baik. Siap. Jangan sampai hanya menguntungkan beberapa pihak saja. Siap. Ya, jadi kita harus membangun daerah kita ini sebaik mungkin. Oke. Jangan sampai seperti yang kemarin-kemarin Iya. ada proyek ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya kan sunat banyaknya kan. Jadi harus benar-benar ya. Harus benar-benar itu aja. Oke siap. Oke Mas Iwan, untuk terakhir barangkali ada closing statement dari Mas Iwan pada teman-teman subscriber ini. Ya kita sebagai warga Indramayu sendiri ya tetap harus mempertahankan Indramayu sebagai lumbung padi. Tapi secara langsung kita juga harus terbuka dengan adanya industri. Ya, mungkin segitu saja. Oke, siap. Terima kasih Mas Iwan atas perbincangannya pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton atau para subscriber. Dan kalau ada salah dan kata, kami mohon maaf nih sebesarnya ya. Artinya ini menurut pandangan kami secara opini dan sebagainya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang melihat video ini, jangan lupa subscribe channel Donianto TV. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.